Ya, balik lagi PSR. Kali ini kita nge-review film The New Mutants. The New Mutants yang seharusnya rilis di awal tahun ini, yang juga sebelum-sebelumnya harusnya rilis di tahun sekitar 2017-18, diundur sampai 2020 karena mungkin ada akuisisi, sempat ada rumor juga mengatakan sutradara mau diganti, tidak sesuai dengan visi sutradaranya, eksekutif Fox dan Disney nggak suka dengan filmnya sehingga diundur terlalu lama sampai akhirnya harusnya kalau nggak terjadi pandemik, awal tahun ini di bulan Maret sudah rilis di bioskop. Cuma akhirnya pandemik, gagal rilis lagi, akhirnya rilis juga di bioskop tapi di US, kemudian masuk ke streaming service atau digital download Blu-ray baru berbelakangan ini, beberapa minggu ini. Ceritanya nggak jauh berubah seperti dulu-dulu yang udah dirumor-rumorkan, masih seputar tentang The New Mutants, mutan-mutan remaja yang berada di satu facility, di lockdown, somehow dengan reason tertentu yang kayaknya ada disembunyikan oleh dokternya di situ, si Dr. Reyes. Sejak awal gue punya ekspektasi cukup tinggi karena Joss Boone, sutradara film ini, selalu bilang referensinya tuh filmnya si Jack Nicholson yang Overflow Coconuts karena mengambil referensi dari situ. Banyak banget katanya referensi dari situ karena sama-sama di facility, satu facility rumah sakit jiwa, terus dikontrol secara CCTV-nya gitu dengan secara intens, bener-bener ngawasin passion-passionnya. Terus juga kan Ratched juga baru rilis tuh di serial di Netflix, walaupun gak sebagus film utamanya ya. Tapi ekspektasinya tinggi, karena ini akan menjadi film superhero mutant pertama yang akan dibawa ke arah horor. As far I know sih, ini film superhero horor pertama ya, yang bener-bener pure horor gitu. Mungkin ada dulu serialnya Legion yang mau dibuat dengan horor yang benar-benar mengganggu, psychedelic juga. Cuma untuk film panjang kayaknya ini yang pertama. Di trailer pertama kita ditunjukin sisi horornya, tapi di trailer selanjutnya mungkin karena ada perselisihan di pihak eksekutif, jadi mulai ditunjukkan sisi superhero-nya, sisi actionnya. Magic mulai diperlihatkan sisi actionnya, terus setiap Young Mutants di sana juga ditunjukkan superpowernya, jadi kelihatan lebih action based daripada horor banget. Tapi tetap nilai jual utamanya adalah sisi horornya dari The New Mutants ini. Jadi ceritanya seputar Danny Moonstar yang baru aja di lockdown di satu facility. Dia nggak tahu kekuatannya apa. Si Dr. Reyes mencoba untuk mencari tahu apa sih sebenarnya superpowernya. Jadi di lockdown bersama dengan mutan-mutan lainnya, dia mencoba mencari tahu gimana cara kontrol kekuatannya dan cari tahu kekuatannya. Ya dari situlah terbangunlah chemistry antar mutan-mutan lainnya gitu, terbentuklah gitu. Gimana cara mereka kenalan, terus juga latar belakang dari masing-masing karakternya juga. Awalnya yang gue kira akan mulai dimunculkan semua, diceritakan semua pada saat pertemuan pertama, ternyata enggak. Cara penceritaan latar belakangnya agak smooth nih diceritainnya gitu. Enggak secara gamblang langsung di depan gitu. Kekurangan dari film ini sebenarnya satu, yang membuat keseluruhan ceritanya jadi sangat-sangat jelek banget menurut gue, yaitu adalah kurangnya durasi. Kayaknya kalau durasinya tambah 30 menit, karakter development dari masing-masing mutants dan Dr. Reyes, dan bahkan mungkin main plotnya akan lebih enak untuk delivernya. Karena terburu-buru, terlalu rushing, jadinya jumping scene-nya tuh kelihatan banget, kelihatan jeleknya banget, kayak BVS gitu. Tiba-tiba lo kok loncat ke sini, lo kok ke sini, kayak nggak ada developmentnya, tiba-tiba langsung ke sini, tiba-tiba langsung ke situ. Salah satu paling ketara adalah ketika konflik antara Magic dengan Danny Moonstar, yang dimana Magic harus di grounded lah gitu. Tiba-tiba abis berantem gitu, scene selanjutnya Danny Moonstar datang ke kamarnya Magic terus kayak mau reconcile gitu, terus cerita, terus kayaknya Magic yang somehow kita dari awal ditunjukkan bener-bener rebel banget, kok tiba-tiba jadi kayak lembut, jadi kayak ya udahlah gini, sebenarnya gue pengen didengerin gini, lu tau gak sih masa lalu gue kayak gitu. Jadi bener-bener jumping scene-nya tuh ganggu banget, dan itu nggak cuma terjadi sekali tapi beberapa kali. Magic yang ditunjukkan superpowernya paling kuat di antara yang lain di sini malah kelihatan rapuh gitu, kayak terlihat sia-sia gitu. Entah gimana, gue juga nggak ngerti, tiba-tiba dia kayak bisa comeback aja gitu tanpa ada plot device apapun gitu, tanpa ada kayak sesuatu yang menunjukkan kalau dia nih kayak oke, gue bisa comeback karena ada satu plot device ini, tapi kayak tiba-tiba aja gitu. Itu kan membuat gue wondering kenapa nggak dari tadi aja gitu, apa yang membuat dia jadi termotivasi gitu. Itu tidak ada sama sekali gitu. Tiba-tiba dia hilang, tiba-tiba dia balik dengan kayak motivasi yang udah cukup firm banget gitu. Itu juga aneh. Kalau karakter lainnya jelas apa yang membuat mereka jadi firm gitu. Kemudian masuk ke 30 menit akhir yang udah mulai full action, itu juga awalnya gue pikir ini bakal jadi kayak Dark Phoenix nih, action sequence-nya bakal muncul di akhir-akhir yang keren-kerennya. Tapi itu juga nggak membantu. Akhirnya kembali kayak mengulang formulanya Dark Phoenix, yaitu akhirnya cuma gitu doang, udah.
kayak buat apa selama ini kayak kita cuma nungguin si Daddy Moonstar bangun aja terus udah selesai gitu, kayak udah resolusinya udah gitu aja, kayak dari tengah ke akhir tuh developmentnya tuh kayak sia-sia aja gitu, bener-bener kayak udah gini aja gitu. Jadi menurut gue perlu ada waktu untuk lebih lama lagi untuk ngedevelop karakternya dan ngebangun tensionnya dan ngebangun plot developmentnya. Ini bener-bener kerasa rushingnya sih. Terus juga kalau dibilang dari sisi horornya, ini juga nggak ada horor-horornya. Gue juga bingung horornya di mana gitu. Kayak cuma latar belakang yang dark terus kayak ditakut-takutin yang ya udah gitu, nggak ada yang membuat gue kerasa feels horornya gitu. Kayak horornya nanggung, film superhero actionnya juga nanggung. Jadi serba nanggung semuanya. Benchmark film horor superhero ada Legion. Kalau belum ada selevel serial Legion dari FX, kayaknya semua film superhero horor tuh bakal nanggung. Ini juga termasuk warning ke Doctor Strange 2 nanti ya. Kalau film horornya atau sisi horor supranatural nggak seperti Legion, kayaknya bakal menjadi film mediocre aja sih gitu. Jadi benchmarknya tuh cukup tinggi tuh di Legion. Anya Taylor-Joy di sini yang harusnya jadi perfect banget secara karakter development, karena ceritanya jadi begini jadi kelihatan sia-sia gitu. Kayak disia-siakan sekali gitu. Apalagi mungkin rilisnya momentumnya juga kurang tepat ya, karena sebelum The New Mutants ini rilis kita udah dikasih serial Queen's Gambit di mana Anya Taylor-Joy di situ bener-bener keluar banget sisi actingnya, bener-bener mature banget untuk aktor atau aktris sekelas dia yang masih muda gitu hitungannya. Dr. Reyes juga ekspektasinya bakal seperti Ratched di Overflow Kickenes, juga ternyata gini doang gitu. Daddy Moonstar juga kita harap dengan Demon Beer-nya, dengan Fear Manifestation-nya bakal kayak Legion, ternyata cuma begitu doang gitu. Jadi kayak semuanya serba nanggung dan mediocre. Ini film serba mediocre dengan ekspektasi yang cukup tinggi, ditambah dengan momentum yang kurang tepat, akhirnya jadi film yang di bawah average. Overall, film The New Mutants dari gua mendapat nilai 4,5/10. Oke, paling gitu aja. Thank you udah nonton. Seperti biasa, komen dan subscribe. Akhir kata, play it, don't stop, just rewatch. Cut!